Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang. Gini juga, kalau kita sebagai karyawan nih, ada yang kadang-kadang sudah dilupakan juga, Pak. Termasuk yang 4L tadi mikirnya adalah di cost juga, Pak, di cost gitu loh. Ya udah, daripada gua buang cost, mendingan gua kerjain sendiri. Kan kadang-kadang yang pemilik perusahaan tuh seperti itu. Nah, ada juga yang orang bagus itu, orang bagus itu juga ngelihat, misalnya kadang-kadang mau join orang bagus yang notabene kita mau referensi ke dia. Yang dia tanyakan dulu, misalnya dia kerja mau kita bajak gitu Pak. Budgetnya di sana berapa? Nah itu yang sometimes antara budget dengan untuk mendapatkan orang itu juga ada korelasinya Pak. Nah termasuk tadi masalah cost ratio budget, orang yang bagus di dalam hanya menuntut bagusnya dia aja, tapi sometimes company juga mesti lihat bahwa ini orang bagus. Salah satu mempertahankan orang bagus kalau karyawan itu kan pasti nggak munafik lah, pasti cari duit kayak gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Cost pertama kenapa dia masih 4L, mempertimbangkan cost. Pertanyaannya, dia memandangnya sebagai cost atau sebagai investment. Selalu begitu kan Pak Farouk? Kalau dia lihat cost memang hilang, tapi kalau dia berpikirnya investment, maka itu dibutuhkan untuk dia nanti bisa growing up. Betul nggak? Ya, kalau dia hanya lihat cost, ini mentality sebenarnya ya. Mentalitasnya hanya melihat cost-nya, pasti keberatan untuk dia menjadi cost. Makanya saya mengatakan yang kita harus hindari memang kalau dia hanya jadi cost, Pak Farouk. Kalau dia hanya jadi biaya. Makanya kalau kita sudah punya orang, dia jangan hanya jadi biaya. Caranya, dia harus tumbuh. Ya, di perusahaan kita harus growing ya. Jangan biarkan orang yang kinerjanya buruk tidak tumbuh karena dia akan betulan jadi biaya tok. Kalau dia tidak tumbuh. Kalau dia adalah investment, maka kita harus growing, dianya harus ditumbuhkan. Harus scaling up dulu, orang-orang ini harus scaling up. Nah, untuk scaling up tadi, growing-nya di internal itu, ya tadi, antara lain, kita memang harus luangkan waktu untuk training, ya, untuk coaching. Yang tadi di strategi disebut provide formal mentoring dan juga informal mentoring. Pertanyaan kedua, ketika kita mau, ada orang bagus nih, kita ingin dia gabung dengan kita. Nah, selalu pegang prinsip. Satu, kalau itu adalah investasi, demi kita bisa nanti growing up, maka itu yang harus dikeluarkan. Tetapi ada prinsip lain yang saya selalu ingatkan kepada para pebisnis, yaitu jangan takut bayar mahal ya. Takut itu kemahalan. Nah, ini yang jangan ya. Kalau mahal boleh karena ada harga, ada rupa, kualitas ya. Ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Anda mau dapat bagus, memang mahal, ya. Memang mahal. Maka itu kembali lagi poin nomor 1. Cocok atau tidak. Ya Pak Farouk. Banyak orang hebat di luar sana belum tentu cocok dengan 1, nilai-nilai kita. 2, dengan kepribadian yang seharusnya. Personality-nya belum tentu cocok dengan bidang yang kita butuh. 3, knowledge dan skill-nya barangkali dia punya. Tapi kalau yang 1 dan 2 nggak cocok, apa dia tidak jadi masalah di tempat kita? Jadi penting banget mau mengenali orang bagus di luar sana, diajak bergabung, boleh, sangat disarankan. Karena itu bisa menjadi akselerasi. Bisa mengakselerasi di dalam organisasi. Tapi pastikan dulu nilai-nilainya oke. Saya tidak akan berani merekomendasi seseorang yang saya tidak kenali karakternya. Karena karakter itu sudah perjalanan panjang sampai jadi karakter. Ya,
Ada orang hebat, saya berani rekomen. Dan kalau saya sampai rekomen, itu saya jamin orangnya tidak bermasalah. Kenapa saya jarang merekomen orang? Karena saya tidak kenal karakternya. Kalau sampai saya merekomen, artinya saya kenal karakternya. Terus orangnya bilang, ini Pak Faruk, wah mahal ya. Saya akan bilang, barang bagus nggak ada yang murah. Ya, kalau Anda mau yang murah, nanti you got monkey gitu ya. Peanut you got monkey ya. Nggak ada orang yang bagus mau dibayar pakai kacang. Hanya monyet yang mau dibayar. Gitu ya. Nggak enak kedengarannya, tapi itu perumpamaan yang bagus. Kalau you pay peanut, peanut itu plesetan dari penny ya. Kalau bahasa Inggris penny itu uang kecil, penny ya. Jadi plesetan. Peanut itu sebenarnya dia melesetin. Penny. Penny artinya kecil gitu ya. Nah, akhirnya berkembang, if you pay peanut, you got monkey. If you got monkey. Kalau kamu bayar pakai penny, segitu murahnya, kamu nggak dapat orang yang kompeten ya. Kamu dapat hanya monyet, sepintar-pintarnya monyet, dia tidak akan menggantikan manusia. Kira-kira baru ini senang banget. Ya, itu bagus. Perumpamaan yang bagus itu. Perumpamaannya bagus ya. Mudah-mudahan nggak ada yang tersinggung. Gitu ya Pak Faruk, mudah-mudahan menjawab. Silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and